Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asyifunisa Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaktor. Selanjutnya, apa itu reaktor kimia? Reaktor kimia itu adalah bejana atau wadah tertutup yang digunakan sebagai tempat terjadinya reaksi. Nah, di dalam reaktor ini, bahan baku atau reaktan diubah menjadi produk yang diinginkan melalui suatu reaksi proses kimia. Reaktor kimia bisa disebut sebagai inti atau jantung dari proses industri kimia, karena keberhasilan suatu proses sangat ditentukan oleh kinerja reaktornya. Nah, oleh karena itu, desain dan pengoperasian reaktor harus diperhatikan dengan baik, terutama dari segi efisiensi proses, keamanan kerja, serta keberlanjutan industri. Menurut Vogler, dalam buku Elements of Chemical Reaction Engineering, reaktor kimia adalah tempat terjadinya transformasi kimia, dan perancangan reaktor merupakan perpaduan antara ilmu pengetahuan dan seni teknik untuk mengoptimalkan transformasinya tersebut. Nah, artinya reaktor itu tidak hanya harus mampu menjalankan reaksi, tetapi juga dirancang agar reaksi berjalan optimal, aman, dan ekonomis. Pada slide ini, itu ada klasifikasi reaktor berdasarkan bentuk dan pengoperasiannya. Nah, yang pertama itu ada reaktor batch. Reaktor batch ini beroperasi secara tidak kontinu. Semua reaktan dimasukkan di awal dan produk dikeluarkan setelah reaksi selesai. Nah, reaktor ini cocok untuk produksi skala kecil atau bahan yang memerlukan waktu reaksi yang lama. Operasinya itu masuk semua, lalu ditunggu reaksinya, baru produknya keluar semua. Kalau CSTR reaktor atau reaktor tangki itu digunakan untuk proses kontinu dengan pengadukan yang menjaga suhu dan konsentrasi tetap stabil di seluruh bagian tangki. Dia ini beroperasi secara kontinu, reaktan masuk dan produk keluar secara terus-menerus dengan pengadukan sempurna. Lalu ada reaktor alir pipa atau PFR. Beroperasi secara kontinu, reaktan mengalir melalui pipa dan reaksi terjadi sepanjang aliran. Reaktor ini sangat efisien untuk reaksi cepat dalam volume besar karena reaktan bereaksi seiring dengan berjalannya pipa. Selanjutnya itu ada reaktor batch, itu fleksibilitas dan kontrol. Nah, penggunaan reaktor ini ideal untuk produksi skala kecil, produknya bernilai tinggi, atau proses yang membutuhkan fleksibilitas tinggi dan kontrol ketat terhadap kondisi reaksi. Contohnya, produksi fermentasi, polimer khusus, dan fermentasi. Keunggulannya itu adalah fleksibel untuk berbagai produk, kontrol suhu dan konsentrasinya yang mudah, dan cocok untuk reaksi lambat atau kompleks. Lalu kelemahannya itu biaya tenaga kerjanya tinggi, waktu henti antar batch, lalu skala produksinya itu terbatas. Lalu selanjutnya ada CSTR, efisiensi kontinu dan pengadukan sempurna. Nah, penggunaan reaktor ini cocok untuk reaksi fase cair dengan pengadukan yang baik di mana konsentrasi reaktan seragam di seluruh reaktor. Contohnya itu pengolahan air limbah, polimerisasi, produksi bahan kimia curah. Keunggulannya itu operasi kontinu, produksi tinggi, kontrol suhu yang baik, dan biaya operasional yang rendah untuk skala yang besar. Kelemahannya itu konversi per volumenya rendah untuk reaksi orde tinggi, membutuhkan volume reaktor yang lebih besar, dan tidak ideal untuk reaksi yang sangat cepat. Kemudian ada PFR, konversi tinggi dan aliran plug. Penggunaannya itu ideal untuk reaksi fase cair atau gas yang membutuhkan konversi tinggi dan waktu tinggal yang panjang. Contohnya itu produksi amonia, etilen, cracking, dan katalitik.
Keunggulannya itu konversi per volume tinggi, biaya operasionalnya rendah, dan tidak ada bagian yang bergerak. Kelemahannya itu kontrol suhu sulit untuk reaksi ekstermik atau endotermi. Sulit untuk mencampur reaktan tambahan di tengah reaksi. Lalu perawatan dan pembersihannya itu lebih sulit atau lebih kompleks. Lalu selanjutnya ada rumus perancangan reaktor. Pada reaktor batch, itu rumus yang digunakan untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konversi tertentu. Rumusnya itu waktu reaksi atau T sama dengan jumlah mol awal A N 0A dikali dengan integral dari konversi awal X0A sampai konversi akhir XA dari 1 per laju reaksi dikali volume dXA per minus RA dikali V dikali volume. Yang kedua ada CSTR atau volume reaktor. Itu volume reaktor sama dengan laju alir molar awal A F0A dikali dengan selisih konversi XA dikurang X0A, kemudian dibagi dengan laju pengurangan reaktan A minus RA. Kemudian ada PFR, volume reaktor. Rumus ini berbentuk integral karena pada reaktor alir pipa konversi berubah secara bertahap di sepanjang pipa. Rumusnya volume reaktor V sama dengan laju alir molar awal A F0A dikali dengan integral dari konversi awal X0A sampai konversi akhir XA terhadap 1 per minus RA dXA per minus RA. Nah, itu hubungan laju reaksi dan volume reaktor. Nah, laju reaksi min RA adalah faktor krusial dalam menentukan volume reaktor yang diperlukan untuk mencapai konversi tertentu. Untuk laju reaksi yang lebih cepat, volume reaktor yang lebih kecil mungkin cukup. Sebaliknya, reaksi yang lebih lambat membutuhkan volume reaktor yang lebih besar. Nah, ada 2 garis dalam kurva yang saya berikan, itu ada garis yang paling bawah, yang ini itu dia semakin ke kanan konversinya semakin tinggi, kurva akan semakin naik secara eksponensial. Ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan hasil produk yang lebih banyak, kita membutuhkan volume reaktor yang jauh lebih besar. Lalu ada kurva, ada garis yang paling tinggi, itu garis yang menunjukkan kondisi di mana laju reaksi itu lebih lambat, sehingga membutuhkan volume yang besar. Sebaliknya, garis yang lebih landai di bawah itu menunjukkan reaksi yang lebih cepat, sehingga cukup untuk menggunakan volume yang lebih kecil untuk mencapai konversi yang sama. Lalu, contoh industri penggunaan reaktor. Yang pertama ada industri farmasi, itu menggunakan reaktor batch. Produksi obat-obatan di mana kontrol kualitas dan fleksibilitasnya produk yang sangat tinggi. Yang kedua, industri pengolahan air, itu menggunakan reaktor CSTR. Penggunaan tangki berpengaduk digunakan untuk aerasi dan pencampuran dalam proses pengolahan limbah. Yang ketiga, itu ada industri petrokimia, PFR, menggunakan reaktor PFR, cracking katalitik, dan produksi polimer sering menggunakan reaktor pipa untuk konversi yang tinggi. Yang terakhir itu ada industri makanan dan minuman, itu menggunakan reaktor batch atau CSTR. Fermentasi untuk membuat fermentasi bir, itu menggunakan reaktor batch, atau produksi yogurt menggunakan reaktor CSTR adalah contoh yang umum.
Lalu untuk referensi utama yang saya gunakan untuk membuat PPT ini adalah yang pertama ada Vogler 2016, itu dari buku Elements of Chemical Reaction Engineering. Lalu yang kedua ada Levenspiel, bukunya Chemical Reaction Engineering. Yang ketiga ada Coulson dan Richardson, bukunya Coulson and Richardson's Chemical Engineering Volume 3, Chemical and Biochemical Reactor and Process Control. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.